Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 6, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Bertemu kembali bersama Ibu Kisti di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pesan-pesan pokok dari Quran Surat Al-Kafirun. Nah, agar berkah, mari kita mulai dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, ini dia yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jadi, setelah belajar hari ini, kalian diharapkan mengenal Quran Surat Al-Kafirun. Kemudian, memahami pesan-pesan pokok dalam Surat Al-Kafirun dan memahami konsep toleransi dalam Islam. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang, yuk kita mengenal Quran Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan juga merupakan surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini juga termasuk surat Makkiyah. Ada yang masih ingat nggak apa itu Makkiyah? Ya, betul. Jadi Makkiyah itu adalah sebutan untuk surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Kemudian surah ini menanggapi ajakan kaum kafir Quraisy. Ajakan untuk apa? Nah, katanya saat itu kaum kafir Quraisy yang tidak mau menyembah Allah pada saat itu bersedia untuk menyembah Allah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa Nabi Muhammad juga mau menyembah berhala mereka. Jadi katanya misalnya sehari menyembah Allah, sehari menyembah berhala. Nabi Muhammad dan mereka sama-sama menyembah Allah dan berhala. Kemudian dengan turunnya surat Al-Kafirun, maka Allah tegaskan bahwa hal itu dilarang. Kemudian kita ke pesan-pesan pokok dari Quran surat Al-Kafirun. Sebelum ke pesan pokok, Ibu akan mengingatkan kembali tentang terjemah dari surat Al-Kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kemudian aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, aku tidak akan menyembah berhalamu. Kemudian, dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu kafir Quraisy bukan penyembah Allah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Aku nggak pernah menyembah berhala, kata Nabi Muhammad. Kemudian, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi kamu, kafir Quraisy, tidak pernah pula menjadi penyembah Allah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu terjemah dari Quran Surat Al-Kafirun. Kemudian apa sih pesan dari Quran Surat Al-Kafirun ini? Ini dia. Ya, ada dua intinya. Yang pertama adalah istiqomah dan taat. Jadi, sebelum kafir Quraisy itu menawarkan penyembahan yang bergantian tadi, mereka pun sempat menawarkan banyak hal kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya harta, kemudian juga pasangan, ataupun kedudukan jabatan. Kalau kamu mau, kata mereka, kita bisa berikan itu semua asalkan kamu berhenti mendakwahkan ajaranmu atau mengajak orang-orang untuk menyembah Allah. Namun kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa meskipun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka Rasulullah SAW akan tetap istiqomah dan taat di jalan Allah. Itulah contoh atau teladan dari istiqomah dan ketaatannya Nabi Muhammad SAW, termasuk juga saat mereka mengajak Nabi Muhammad menyembah berhala. Ya,
Nabi Muhammad tetap istiqomah dan taat kepada Allah, hanya menyembah Allah dan tidak menyembah yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah tasamuh atau toleransi. Nah, ini dalam Islam, tasamuh atau toleransi beragama yaitu satu, ya, melakukan atau menjalankan keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak atau keyakinan kita kepada orang lain. Misalnya, gitu ya, tiba-tiba kita mengajak teman kita yang non-Islam, kamu harus masuk Islam. Oh, itu tidak boleh, ya. Karena kata Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian selanjutnya, tidak boleh mencampur adukan keyakinan satu sama lain. Inilah yang diajarkan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka ingin mencampur adukan keyakinan agama kita, yaitu menyembah Allah, dan keyakinan mereka menyembah berhala. Itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya, kita harus saling menghargai dan menghormati keyakinan satu sama lain, yaitu dengan cara tidak menghina, tidak mengganggu, bahkan juga tidak boleh menghalangi orang lain menjalankan keyakinannya. Misalnya mereka mau beribadah, silahkan. Kita tidak boleh menghina agama lain, karena bisa jadi mereka pun menghina agama kita, dan itu tentu saja tidak baik. Kemudian juga misalnya menghina Tuhan mereka, kita juga tidak boleh. Kenapa? Kalau kita menghina Tuhan mereka, maka bisa jadi mereka juga menghina Tuhan kita, menghina Allah, dan tentu saja itu tidak baik. Maka dari itu, kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, selanjutnya masih tentang tasamuh atau toleransi beragama dalam Islam. Tidak mengikuti ritual ataupun memberi selamat atas hari raya agama lain. Yang kedua, tidak boleh menyerupai atau memakai atribut khas keagamaan lain. Ada suatu hadis mengatakan bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau kita misalnya menyerupai atau memakai atribut khas keagamaan lain, maka dalam Islam kita dianggap sebagai agama mereka, dan itu sangat tidak baik, karena kita harus mempertahankan keyakinan kita, mempertahankan iman kita. Ya, termasuk juga ini memakai atribut khas keagamaan lain. Itu seperti apa, Bu? Misalnya kita memakai kostum atau topi Santa Claus di menjelang perayaan hari Natal. Nah, itu juga bukan hal yang dibenarkan. Selanjutnya, kan tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh saling mengganggu atau menghalangi orang lain menjalankan keyakinannya. Itu betul. Tapi bukan berarti kita membiarkan saudara kita melakukan kejahatan. Jadi ketika misalnya ada orang lain yang beribadah menurut keyakinan mereka yang berbeda dengan kita, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mereka berkeyakinan bahwa kejahatan itu adalah hal yang boleh dilakukan, nah tentu saja itu tidak bisa kita biarkan, ya. Tetap kita harus beri nasihat agar dia tidak melakukan keburukan ataupun kejahatan. Dan yang terakhir, ya, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda keyakinan, tapi kita tetap diperbolehkan bermuamalah dengan baik. Bermuamalah dengan baik itu seperti apa? Bermuamalah itu misalnya kita melakukan jual beli, atau pinjam meminjam, atau saling membantu, atau juga misalnya berbuat baik, ramah, menyapa, dan sebagainya. Itu boleh dilaksanakan, asalkan kita menjaga batas-batas tertentu seperti yang kita bahas tadi. Nah, ketika tasamuh atau toleransi beragama dalam Islam itu kita laksanakan dengan baik, maka hal itu akan menyebabkan iman kita tetap terpelihara dan juga kedamaian akan tetap tercipta. Indah kan? Nah, itu dia tasamuh atau toleransi beragama dalam Islam. Itu dia tadi pembahasan dari pesan-pesan pokok dari Quran Surat Al-Kafirun, yaitu istiqomah dan taat,
dan juga toleransi. Nah, sekarang kita ke tugas. Yuk kita cek apa saja tugasnya. Silahkan kerjakan soal latihan bab 1 bagian A, B, C, dan D pada buku paket PAI halaman 9 sampai 10. Silahkan kirimkan foto hasil pekerjaannya ke nomor WhatsApp Bu Kisti sebelum batas waktu pengumpulan yang ditentukan. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Sekarang yuk kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga tetap sehat, salam hangat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.